Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama sampai dengan yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Hosea Raja Israel. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So Raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kau berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah aku sampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan
juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan, dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu memutuskan rantai dosa. Sekali lagi, memutuskan rantai dosa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja ini. Dan kita melihat bagaimana raja-raja Israel, Yehuda terus berganti. Ketika raja yang satu telah meninggal, maka digantikan dengan keturunannya. Dan hari ini kita melihat bagaimana Hosea menjadi raja atas Israel, atau menjadi raja atas orang Israel. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hosea menjadi raja dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita melihat kembali seorang raja menggantikan kepemimpinan raja Israel, dan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini dapat terjadi karena adanya penimbunan dosa yang dimulai daripada nenek moyang setiap raja tersebut, sehingga ketika dia menggantikan kepemimpinan raja daripada orang tuanya, dia tetap melakukan hal demikian. Pepatah berkata bahwa buah tidak jauh jatuh daripada pohonnya. Demikianlah yang dialami oleh setiap raja-raja Israel yang menggantikan raja yang mendahuluinya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ketika dia menggantikan raja yang mendahuluinya, dia juga tetap melakukan dosa di hadapan Tuhan, sehingga dosa itu semakin menumpuk, sehingga semakin besar. Yang dahulunya dimulai dari penyembahan berhala, sampai pada hari ini kita merenungkan bagaimana Hosea melakukan penyimpangan yang sangat besar. Di mana-mana ada gunung-gunung penyembahan berhala, ada gunung-gunung pengorbanan kepada Baal. Bahkan anak-anaknya dipersembahkan ke dalam api hanya untuk kesenangan pribadi yang tidak memiliki faedah, yang tidak memiliki arti dalam hidup mereka. Padahal Tuhan tidak pernah memerintahkan itu. Tuhan hanya menuntut kesetiaan mereka, tetap setia di hadapan Tuhan, dan mereka akan mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Hal yang begitu tidak sulit untuk dilakukan, mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Namun karena menumpuknya perbuatan dosa itu, sehingga kita melihat semakin besar
dosa yang dilakukan setiap raja yang menggantikan para pendahulunya. Sehingga sesuatu hal bahkan situasi ini membuat dosa itu semakin besar. Dan sebagai orang percaya, ketika kita merenungkan firman ini, kita mendapatkan situasi yang sangat sulit. Namun untuk dapat menyelesaikan itu dibutuhkan hal yang sangat penting harus dilakukan. Sebagaimana ketika kita mengalami sakit, ketika dokter memeriksa dan ini sudah sangat parah dan bisa tertolong dengan satu cara, yaitu amputasi. Supaya gejala itu tidak semakin menjalar ke dalam semua bagian tubuh. Maka bagian tubuh yang terjangkit oleh penyakit harus segera diamputasi. Demikianlah dengan kerohanian kita. Ketika kita mengalami keberdosaan, perlu kita memutuskan rantai dosa itu. Apa penyebab daripada dosa itu terus terjadi? Maka kita perlu merenungkan itu. Perlu penyelesaian yang benar. Penyelesaian secara benar maka akan menimbulkan kerohanian yang baik. Selama kita menimbunnya, maka kita akan terus melakukannya. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan hari ini, melalui firman Tuhan yang boleh kita renungkan bagaimana Raja Hosea memimpin Israel, terjadi kehancuran yang mana ada akibat yang tak dapat terelakkan. Terjadi penimbunan dosa tanpa usaha menyelesaikannya dengan benar. Kita melihat Raja Hosea tidak mempunyai usaha menyelesaikan dengan yang benar, malah dia semakin memperbesar dosa tersebut. Dia taat kepada Raja Asyur, dia memberikan upeti kepada Raja Asyur, bahkan mendirikan patung-patung berhala untuk boleh mereka sembah. Sehingga Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, ini menjadi tugas berat bagi kita untuk menyampaikan suara kebenaran Injil kepada setiap orang yang sering hidup di dalam keberdosaan, supaya mereka memiliki kesempatan untuk datang bertobat. Dan kebenaran firman Tuhan ini secara khusus menegur hati kita. Ketika kita melakukan keberdosaan itu, mari kita datang kepada Tuhan, bukan menyimpang daripada jalan Tuhan, tetapi mari kita datang memohon pertobatan yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh memutuskan rantai keberdosaan itu, sehingga dosa itu tidak semakin menumpuk, namun kita bersihkan daripada diri kita, sehingga kita lepas dari keberdosaan itu dan hidup kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan bagi kita hari ini, jangan pernah hidup dalam keberdosaan itu. Ketika kita mengetahui bahwa itu salah, mari kita putuskan itu, sehingga kita boleh hidup sehat di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bukan seperti raja-raja Israel, daripada nenek moyang mereka terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, namun setiap ada penggantinya, tidak ada penyelesaian yang dapat diambil untuk menyelesaikan keberdosaan itu, namun terus semakin menumpuk dan semakin menumpuk, sehingga Allah menyatakan penghukumannya. Mereka dibuang ke dalam pembuangan, yaitu di Babel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dalam firman Tuhan ini hari kita putuskan rantai dosa itu, sehingga kita boleh mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami untuk memutuskan rantai keberdosaan itu, sehingga kami boleh mengalami kebersihan daripada Tuhan dan kami boleh menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa yang jadi kerinduan kami. Tuhan, kami berdoa dan minta renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.